Dalam masyarakat kita, kecantikan pada wanita identik dengan kulit putih. Walaupun sekarang telah terjadi perubahan tentang persepsi tersebut, tapi persentasinya masih cukup kecil jika dibandingkan dengan pendapat orang yang percaya bahwa cantik itu harus putih. Sebenarnya tidak ada masalah dengan persepsi bahwa cantik itu yang berkulit putih, karena memang orang yang berkulit putih itu cantik, tapi bukan berarti orang yang tidak berkulit putih itu tidak cantik. Nah, yang sangat disayangkan lagi adalah ketika ada oknum-oknum netizen ini terlalu mengagungkan kulit putih dan menghujat orang-orang yang tidak berkulit putih. Kayak contohnya udah ada di mana-mana, kita bisa baca sendiri di kolom komentar sosial media kayak, "Ih, auranya maghrib banget." Dan kalimat ini menggambarkan betapa sepenting itu untuk punya kulit putih. Dan kemudian muncul pertanyaan, emangnya cantik itu harus putih ya? Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu beauty standard. Beauty standard adalah kriteria yang menentukan apa yang dianggap cantik atau menarik dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Standar kecantikan di berbagai dunia itu beda-beda. Ada yang beranggapan kalau cantik itu matanya harus bulat, rambutnya harus panjang atau bergelombang, sampai ke yang aneh-aneh seperti harus leher panjang atau giginya harus hitam. Kalau di Indonesia, negara kita tercinta, seseorang dianggap cantik itu kalau kulitnya putih, badannya kurus, tinggi, dan semampai. Dan ini tuh memunculkan rasa penasaran dan saya langsung cari tahu kira-kira kenapa cantik itu harus putih, dan ini rangkumannya. Persepsi tentang cantik itu harus putih tentu tidak muncul begitu aja, dan ini ada kaitannya sama histori zaman dulu, yaitu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh kolonialisme. Pada masa kolonial, orang Eropa yang memiliki kulit putih menduduki posisi kekuasaan dan status sosial yang tinggi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa orang yang punya kulit putih itu pasti dari kalangan status sosial yang lebih tinggi dan tentunya mereka itu punya kekuasaan. Makanya gak heran orang-orang pada pengen putih karena ada persepsi ketika mereka punya kulit putih, maka mereka termasuk golongan status sosial yang tinggi, dan ini juga dibuktikan dengan begitu banyak produk-produk kecantikan seperti skincare, body care yang menjanjikan bisa memutihkan kulit. Nah, yang kedua, media dan iklan. Dalam dunia periklanan, industri kecantikan dan media di Indonesia sering mempromosikan produk mereka dengan melibatkan orang-orang yang berkulit putih. Banyak iklan produk kecantikan yang menampilkan model dengan kulit putih, sehingga memperkuat anggapan bahwa kulit putih adalah standar kecantikan yang ideal. Bahkan bukan cuma produk kecantikan, produk lainnya pun seperti produk makanan, rumah tangga, pakaian, kebanyakan menggunakan talent yang berkulit putih. Nah, ketika banyak brand menggunakan talent yang berkulit putih, maka menjadi visual yang paling banyak dilihat dan secara tidak langsung menimbulkan keinginan bahwa kita harus seperti mereka. Karena orang-orang yang tampil di media itu pasti diakui kalau mereka itu definisi kecantikan yang ideal. Nah, yang ketiga, pengaruh budaya Asia Timur. Budaya dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang itu juga mempengaruhi beauty standard di Indonesia, di mana kulit putih juga sering dianggap sebagai standar kecantikan. Produk kecantikan dan tren dari negara-negara ini banyak diadopsi oleh masyarakat kita. Buktinya, sekarang banyak produk-produk kecantikan yang membawa nama Korea, seperti bisa glowing seperti orang Korea. Kayak contohnya, produk ini bisa memberikan efek glow and healthy skin. Atau produk ini dicampur langsung dengan susu sapi yang lahir di Korea, atau apalah gitu. Dan tren ini masuk ke negara Indonesia. Nah, yang keempat, sosial dan ekonomi. Ada persepsi bahwa kulit yang lebih gelap sering diasosiasikan dengan pekerjaan di luar ruangan yang berat dan berada di bawah matahari, yang dianggap sebagai pekerjaan kelas bawah. Bagi orang-orang yang berkulit putih, diasosiasikan dengan pekerjaan yang lebih baik dan status sosial yang lebih tinggi. Mereka bekerja di dalam kantor, di dalam ruangan yang ber-AC, dan tidak panas-panasan. Makanya banyak orang-orang yang pengen punya kulit putih, biar mereka masuk ke dalam golongan kelas sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, yang kelima, literatur dan tradisi lokal. Beberapa literatur dan cerita tradisional juga mengidealisasikan karakter dengan kulit putih sebagai simbol kecantikan dan kebangsawanan. Seperti cerita rakyat yang menggambarkan si Tuan Putri ini kulitnya putih, bersih, sedangkan rakyat pribuminya itu digambarkan mempunyai kulit yang lebih gelap. Nah, terus apakah cantik itu harus putih? Tentu tidak, karena menurutku kecantikan itu tidak bisa dilihat dari satu faktor aja. Misalkan dia cantik karena kulitnya putih, atau dia cantik karena rambutnya panjang, atau bla bla bla. Menurutku pribadi, kecantikan itu dilihat dari keseluruhan.
keseimbangan antara semuanya gitu. Kayak porsinya tuh emang pas dan tidak mengganggu pandangan kalau misalkan kita bicara soal fisik ya. Nah, kemudian kenapa orang-orang terobsesi untuk punya kulit putih? Menurutku ini tuh ada kaitannya sama pujian dan bullying. Orang-orang yang berkulit putih itu cenderung mendapat pujian, dan orang-orang yang berkulit gelap cenderung mendapat bulian. Kayak contohnya pas kita kecil, anak bayi yang kulitnya putih pasti dipuji-puji. Kayak, ih adek lucunya, ih adek putihnya, oi gemesnya. Tapi kita tuh jarang gitu denger pujian ke anak bayi yang berkulit lebih gelap. Kayak, ih adek hitamnya, ih adek lucunya, gemesnya, oi. Bahkan dua kalimat tersebut menghasilkan persepsi yang berbeda antara ih putihnya sama ih hitamnya. Dan makanya ini kebawa sampai sekarang bahwa orang-orang cenderung pengen punya kulit putih dan gak pengen gitu punya kulit yang lebih gelap. Karena ya itu tadi, kalau kita punya kulit gelap, kita nih takut dibully. Kayak contohnya, auranya maghrib banget gitu. Dan orang-orang yang berkulit putih itu pasti dapat pujian. Dan itu adalah perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Dadah.